Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurina Oktavia akan membahas tentang teknologi informasi di bimbingan dan konseling. Yang pertama, tujuan bimbingan dan konseling dalam menggunakan teknologi informasi adalah untuk memudahkan digunakan, dan kedua, mudah diatur. Yang ketiga, tidak rumit. Yang keempat, dinamis. Selanjutnya, peranan teknologi informasi dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Menurut Yusran ada 3, yaitu publikasi, pelayanan dan bantuan, dan pendidikan. Selanjutnya ada penerapan teknologi informasi dalam layanan konseling. Hadriani 2006 mengatakan bahwa teknologi internet dapat diterapkan dalam konseling, yaitu untuk layanan apresial, layanan informasi, layanan konseling, layanan komunikasi, layanan perencanaan dan penempatan dan tindak lanjut, dan layanan evaluasi. Kelebihan dan kekurangan layanan konseling melalui teknologi informasi yaitu: pertama, kelebihannya, pelayanan melalui teknologi informasi lebih mudah diakses, tidak membutuhkan biaya transportasi, dan mengurangi kesulitan jadwal pada layanan kelompok. Kelemahannya yaitu konselor tidak dapat memastikan bahwa konseli benar-benar serius dan mengerti atas materi yang disampaikan. Yang kedua, konselor harus memiliki perangkat yang mendukung untuk pelayanan. Yang ketiga, informasi yang diterima atau diberitakan kepada konseli atau konselor akan lebih terbatas. Selanjutnya, metode penggunaan teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling. Ada 2, yaitu online dan offline. Kita bahas yang online, itu ada weblog, website, sosial media, chatting, messenger, email, SMS, atau telepon. Sedangkan yang offline ada Microsoft Office, Microsoft PowerPoint, video player, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada materi implementasi cyber counseling. Yang pertama, marketing layanan konseling. Yang kedua, ada penyampaian layanan dan konseling. Yang ketiga, penyampaian materi self-healing. Yang keempat, ada supervisi dan riset. Manfaat teknologi bimbingan dan konseling ada 2. Yang pertama, untuk konseli ini untuk memicu mereka untuk memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling, dan yang kedua, lebih efisien ya untuk soal proses waktu, tenaga dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Yang untuk konselor mampu berkomunikasi untuk menjadi tenaga pendidik, menjadikan konselor sebagai pribadi yang terlatih, efisien dan efektif, dan menjadikan konselor terampil dalam penggunaan teknologi dan informasi dalam bimbingan dan konseling. Operasionalisasi pelayanan konseling di era 4.0. Yang pertama, hasil nyata pelayanan. Dikembangkannya konseling melalui dunia maya atau cyber counseling, di mana interaksi antara guru BK sebagai konselor dengan peserta didik sebagai konseling tidak hanya dengan tatap muka, dapat juga melalui virtual dengan menggunakan internet atau sosial media. Dengan konseling ini, konselor tetap dapat menunjukkan rasa empati dan perhatian penuh kepada konseli dengan cara melihat mimik wajah konseli dan gerak-gerik konseli dan saling berkomunikasi secara verbal. Selain itu, ada juga yang dinamakan dengan buklet. Buklet ini adalah buku kecil yang isinya menjelaskan tentang bimbingan dan konseling dalam mencari jawaban atau solusi dalam menghadapi masalah yang dihadapi oleh konselor.
Yang kedua, ada praktik pelayanan konseling di era 4.0. Di era ini sudah digitalisasi semua, di mana klien atau konseli dapat melakukan konseling dimanapun dan kapanpun. Walaupun jarak antara konseli dan konselor berjauhan, namun proses konseling tetap bisa berjalan dengan adanya digitalisasi dan komputerisasi saat ini. Contohnya, konselor dan konseli bisa langsung melaksanakan konseling menggunakan telepon, video conference, website yang telah disediakan oleh konselor. Bisa menggunakan media seperti media chatting, yaitu WhatsApp, Instagram, Telegram, dan lain sebagainya. Praktik pelayanannya akan lebih mudah dan menghemat waktu untuk para konseli dan konselor yang mungkin memiliki banyak aktivitas di luar. Jadi di era 4.0 ini akan mempermudah antara konseli dan konselor itu sendiri. Yang ketiga, ada analisis dan pembinaan AKURS. AKURS merupakan kepanjangan dari acuan, kompetensi, usaha, rasa, dan kesungguhan. Guru BK dapat menganalisis siswa atau konseli pada era 4.0 ini dengan menggunakan DCM yang dibuat melalui Google Form. DCM yang digunakan melalui Google Form ini juga dapat mempermudah konseli dalam pengisian DCM, karena konseli hanya memerlukan gadgetnya untuk mengisi DCM tersebut. Hasil akhir pelayanan akan tetap sama, yaitu LAISEP, LAIJAPAN, LAIJAPEN. Hasilnya akan langsung berada di website ataupun layanan konseling virtual internet lainnya. Hasil tersebut akan tetap berasal dari konselor itu sendiri. Kesimpulan dari perkembangan sistem informasi ini di era globalisasi 4.0 ini adalah bertambah mudahnya pelayanan, bimbingan, dan konseling. Karena dengan adanya komunikasi di dunia maya, maka proses konseling dapat dilakukan walaupun terpisah dengan jarak. Pembinaannya juga tetap berada di bawah AKURS, dan hasil akhir layanannya pun akan tetap sama seperti pelayanan melalui tatap muka. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.